Around the world, people are feeling the squeeze. Global trends such as longer lifespans and decisions around when to start a family mean that there is a growing number of adults who are simultaneously caring for their children and their parents. They've become the sandwich generation. Anyone who's working and a member of the sandwich generation is going to be under a lot of pressure. The costs involved in raising a family and looking after your parents could force you to dip into your savings, take more time off work, and increase your stress levels. The sandwich generation faces unique challenges and stresses, but strategies to support their needs can mitigate the impact. The result can be a healthy, confident, and engaged workforce that thrives on balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas B Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Metode Komunikasi Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sandwich Generation. Latar belakang, kelas sosial ialah suatu kondisi kesadaran seseorang di mana ia akan memahami peranan kedudukannya dalam masyarakat dan diakui oleh individu lain dalam masyarakat tersebut. Kemunculan stratifikasi sosial ini mengakibatkan pembagian sosial yang berdasarkan pada ekonomi. Menurut Hoyri dalam bukunya pada tahun 2013, pembagian kelas sosial lebih bertingkat ketika terdapat 3 elemen yang sangat penting seperti kekuasaan, privilege, dan prestige. Seseorang yang terakhir tidak akan bisa mengubah kelas sosialnya yang lebih tinggi karena motivasi hidup seseorang memiliki ketidaksamaan menyebabkan adanya kekuasaan tersebut yang akan terus ada dan terus berkembang di kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial mengakibatkan kelas sosial yang menjadi pembeda beberapa kelompok secara hierarki atau bertingkat. Hal ini terus terjadi di masyarakat jika ada sesuatu yang dihargai seperti kekuasaan. Stratifikasi sosial merupakan bentuk perbedaan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Contohnya di Indonesia sendiri terdapat 3 stratifikasi sosial seperti kelas ekonomi atas, kelas ekonomi menengah, dan kelas ekonomi bawah. Menurut Maunan dalam bukunya, sistem stratifikasi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan hak-hak istimewa akan lebih memihak kepada kekayaan. Yang kedua, kewibawaan atau prestige dan sebuah penghargaan akan lebih dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga, tingkah laku hidup dan cara berpakaian terkadang menggambarkan deskripsi seseorang tanpa harus mengenalnya lebih dalam. Dan yang terakhir adalah terjadi interaksi dan kesadaran akan masing-masing individu terhadap stratifikasi ini. Memang stratifikasi sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian akan menimbulkan masalah-masalah sosial di mana yang di bawah akan selalu bekerja keras dan semakin tertindas, sedangkan yang di atas akan selalu menindas. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama adanya kelas sosial. Salah satu yang mendasari mengapa budaya anak pertama menjadi tulang punggung bagi keluarganya adalah kelas sosial dalam masyarakat yang biasa disebut sandwich generation. Terlebih pada ekonomi kelas bawah yang sudah secara turun-temurun melanggengkan budaya sandwich generation. Memang stratifikasi sosial ini telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, namun pada kenyataannya menimbulkan masalah-masalah sosial, di mana yang di bawah akan terus bekerja keras dan akan selalu ditindas, sedangkan yang di atas akan selalu menindas. Nah, faktor ekonomi lah yang menjadi pemicu utama adanya kelas sosial. Salah satu yang mendasari mengapa kebudayaan anak pertama menjadi tulang punggung bagi keluarganya adalah kelas sosial dalam masyarakat, atau yang bisa disebut sandwich generation. Terlebih budaya ini sudah secara turun-temurun dilanggengkan pada masyarakat ekonomi kelas bawah. Generasi sandwich atau sandwich generation diperkenalkan pertama kali oleh Dorothy A. Miller pada tahun 1981 dalam jurnalnya yang berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Dalam jurnal tersebut, generasi sandwich diartikan sebagai generasi orang dewasa yang parubaya yang harus menanggung orang lanjut usia dan anak-anak mereka. Generasi ini merupakan orang-orang yang berada di antara tuntutan dalam merawat orang tua lanjut usia dan menafkahi anak-anak yang masih bergantung dengan dirinya. Mereka yang merupakan bagian dari generasi ini mempunyai tanggung jawab ganda dan memiliki serangkaian tantangan. Dikutip dari Alavi dan kawan-kawan tahun 2015, menurut Andrew
2007, orang yang berada pada generasi sandwich ini dihadapkan oleh berbagai masalah seperti keuangan, kendala, waktu, dalam menyediakan keperluan-keperluan pokok seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, keselamatan, dan kesejahteraan hidup keluarga. Orang-orang yang memperoleh pendapatan rendah lebih rentan mengalami masalah finansial dibandingkan mereka yang memperoleh pendapatan lebih tinggi, karena mereka harus menabung dan pengeluaran mereka lebih banyak dikeluarkan untuk kebutuhan rumah, pendidikan, kesehatan, dan diri sendiri. Namun, prioritas utamanya adalah untuk keperluan orang tua dan anak-anaknya. Di negara-negara Asia, mereka yang menjadi pengasuh keluarga atau caregiver enggan untuk meninggalkan kewajiban ini, walaupun orang lanjut usia yang mereka urus mengalami berbagai penyakit kronis usia lanjut seperti demensia. Di negara Asia, termasuk Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam merasa perlu untuk merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia, karena kewajiban ini sudah dianggap sebagai birrul walidain atau bakti terhadap orang tua mereka. Sensus penduduk mencatat bahwa Indonesia sudah memasuki aging society. Selama 10 tahun terakhir, 2010 sampai 2020, peningkatan jumlah penduduk di atas 65 tahun sebesar 5,95%. Mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka mereka bisa menjadi beban keluarga bagi penduduk produktif. Nantinya akan banyak keluarga muda menjadi bagian dari generasi sandwich. Komunikasi berperan penting dalam setiap hubungan, dan tidak bukan pula dalam hubungan keluarga. Menurut Baxter dan Braithwaite tahun 2006, definisi keluarga adalah setiap grup sosial 2 orang atau lebih dengan karakteristik saling bergantung dan komitmen dalam jangka waktu lama yang berasal dari hubungan darah, hukum, atau kasih sayang. Hal ini juga didukung oleh TUPS tahun 2018. Definisi dan konsep dari sebuah keluarga yang pertama ialah komitmen jangka panjang. Kedua, hubungan yang berasal dari darah, hukum, atau kasih sayang. Ketiga, organisasi kekerabatan yang besar. Keempat, keadaan saling bergantung. Dan kelima, secara institusional. Keluarga melambangkan hubungan yang sangat spesial dalam kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar tentang budaya, peraturan, dan kebiasaan. Setiap keluarga memiliki harapan sendiri tentang komunikasi, sama seperti keluarga memiliki seperangkat nilai dan harapan sendiri bagi anggota mereka. Tampaknya harus ada komunikasi dan waktu yang dapat diterima untuk membahas topik-topik tertentu. Keluarga harus beradaptasi dan menyesuaikan diri sendiri terhadap perubahan dalam setiap masalah dalam keluarga. Komunikasi keluarga berperan penting dalam hubungan antara orang tua dan anak. Anna Fitzpatrick menyatakan bahwa keluarga mempunyai 2 tipe orientasi, yaitu yang pertama ada orientasi percakapan, di mana mengasumsikan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan juga idenya. Keluarga ini memiliki skema percakapan yang tinggi, yang gemar berbicara atau mengobrol. Yang kedua ada orientasi kepatuhan, mempunyai cara pandang, perilaku, dan juga nilai-nilai kehidupan yang seragam. Keluarga ini termasuk dalam skema kepatuhan tinggi, di mana anak-anak mereka cenderung gemar berbicara atau mengobrol dengan keluarganya. Dengan proses komunikasi yang berbeda dalam setiap keluarga, maka akan terbentuk tipe-tipe keluarga. Menurut Morrison, pada tahun 2013, ada 4 tipe keluarga, yaitu yang pertama ada keluarga tipe pluralistik, yang kedua ada keluarga tipe protektif, yang ketiga ada keluarga tipe konsensual, yang keempat ada keluarga tipe laissez-faire. Selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah yang kami angkat ialah bagaimana metode komunikasi keluarga dalam menghadapi stigma sandwich generation. Berdasarkan pertanyaan penelitian pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi keluarga dalam menghadapi stigma sandwich generation. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan literatur tentang komunikasi keluarga, serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, selain itu juga menjadi nilai tambah hasanah pengetahuan ilmiah di bidang komunikasi. Yang kedua ada manfaat secara praktis. Pembaca mengetahui metode komunikasi keluarga yang tepat untuk menghadapi permasalahan sandwich generation.
Dan yang terakhir adalah penulis mempunyai landasan metode komunikasi untuk tinjauan penelitian selanjutnya.